Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Baik, ada pertanyaan dari brosur? Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari brosur. Orang yang berpuasa sebulan penuh tapi sholatnya tidak 5 waktu, apakah pahala puasanya diterima di sisi Allah? Orang puasa sebulan penuh tapi sholatnya tidak 5 waktu, apakah pahalanya diterima di sisi Allah? Kalau menurut Allah tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu mendirikan sholat 5 waktu. Maka kalau orang berpuasa tetapi sholatnya tidak 5 waktu, apakah pahalanya diterima? Kalau menurut Nabi kita, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka orang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah terkait dengan dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, makan dan minumnya. Jadi orang berpuasa itu dia masih berkata dusta saja, itu Allah tidak butuh. Apalagi ini orang berpuasa sholatnya tidak 5 waktu, tentu Allah tidak lebih tidak butuh lagi. Ini menurut Nabi itu orang puasa masih suka berkata bohong, berkata dusta, berkata dengan sesuatu yang tidak dibenarkan, berbuat maksiat, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Tentu kalau orang puasa tapi sholat tidak 5 waktu, maka tujuan puasa tidak akan tercapai. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, menjadikan orang yang berpuasa itu bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu mendirikan sholat 5 waktu, dan sholatnya bukan sebatas rutinitas, namun betul-betul berfungsi tanha anil fahsya wal munkar. Samping itu puasa menurut Nabi kita adalah junnah, sebagai perisai. Perisai dari apa? Dari mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, maka orang yang berpuasa kok tidak sholat 5 waktu? Berdasarkan ayat, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, maka Allah tidak butuh dengan puasanya, tidak butuh dia meninggalkan lapar dan haus. Ya, ada lagi. Hari Selasa besok insya Allah sudah puasa Ramadan. Kalau hari Seninnya kita puasa sunnah, apa masih diperbolehkan, Ustaz? Kalau panjenengan sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, itu tidak mengapa. Tetapi kalau mengkhususkan karena hari Selasa insya Allah jatuh 1 Ramadan tahun ini, kemudian mengkhususkan untuk menyambut datangnya Ramadan dengan berpuasa, lah itu yang saya belum tahu. Namun kalau sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud, kebetulan besok hari Senin pas giliran puasa Daud, maka ya tetap berpuasa, boleh, tidak mengapa. Yang saya belum tahu adalah mengkhususkan diri berpuasa menjelang Ramadan, misalkan Selasa Ramadan, Seninnya wah saya tak berpuasa menyambut Ramadan, lah itu yang saya belum tahu. Ada lagi. Dulu saya pernah tidak berpuasa karena sesuatu hal, namun saya tidak menggantinya sampai masuk pada bulan Ramadan berikutnya. Alhamdulillah sejak saya mengaji, saya rajin mengganti hutang puasa saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus hutang-hutang puasa saya yang dahulu tidak dibayar, Ustaz?
Nah ini sesuatu halnya ini apa yang menyebabkan panjenengan tidak berpuasa dulu sebelum mengaji? Sesuatu halnya itu karena memang panjenengan lapar, kemudian sengaja meninggalkan puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Kalau sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat atau bukan karena sakit atau hal-hal lain yang dibenarkan oleh syariat untuk meninggalkan puasa, kata Nabi kita, lam yaqdhihi siyamud dahri wa in shamahu. Jadi orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur atau dia tidak sakit kok tidak berpuasa, padahal dia orang Islam, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan, namun sengaja meninggalkan, maka kata Nabi kita, lam yaqdhihi siyamud dahri wa in shamahu. Maka sekalipun dia ingin menggantinya dengan puasa dahar, itu puasa sepanjang masa, itu tetap tidak akan bisa mengganti puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Namun setelah ngaji, hutang-hutang puasa yang saat ini sesudah ngaji mungkin dia tinggalkan karena uzur, karena kalau sudah ngaji kan berarti sudah paham, maka tidak mungkin akan meninggalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama. Nah, uzur-uzur syar'i itu setelah ngaji paham, maka hutang puasa yang sudah dia tinggalkan sesudah dia paham, maka dia rajin mengganti, mengqadha puasa, mengganti di hari lain. Lah bagaimana hutang puasa yang lalu belum terbayar? Kalau belum memahami, belum ngaji, kalau itu puasa panjenengan tinggalkan dengan sengaja, maka sekalipun mau diganti dengan puasa yang sepanjang masa, misalkan panjenengan ganti dengan puasa 1 tahun penuh, itu tetap tidak bisa menggantikan puasa yang panjenengan tinggalkan dengan sengaja. Nah kalau itu memang dulu panjenengan meninggalkannya atau tidak berpuasanya karena memang ada sebab yang dibenarkan oleh agama, ya diganti saat ini setelah paham, oh ternyata wong nek utang poso itu wajib nyaur, diganti di hari yang lain, maka diganti saat ini. Nah jumlahnya berapa? Sudah lupa karena sudah terlalu lama, ya diporo akeh. Jumlahnya sudah lupa, diporo akeh. Namun kalau itu sengaja meninggalkan puasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, lam yaqdhihi siyamud dahri wa in shamahu. Tidak akan bisa diganti dengan puasa setahun penuh misalkan, meskipun dia sangat ingin menggantinya dengan puasa setahun penuh. Itu Nabi kita yang menjelaskan. Maka bagaimana kalau itu memang sengaja? Ya sudah, setelah tahu sekarang istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbanyak amal soleh, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa puasa yang dulu panjenengan tinggalkan dengan sengaja. Karena itu belum tahu, nah sesudah tahu sekarang jadi rajin, paham, sehingga puasa yang ditinggalkan sesudah tahu maka di luar bulan Ramadan kemudian panjenengan rajin mengganti. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Ada lagi? Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Ustadz, mohon dijelaskan dan disebutkan
puasa-puasa wajib yang dilaksanakan oleh orang-orang sebelum umat Islam, dan siapa saja nabi-nabi sebelum Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa wajib ini. Kalau itu saya belum mengetahui siapa saja orang-orang sebelum umat Islam dan siapa saja nabi-nabi sebelum Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa wajib ini. Namun yang jelas, innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga Islam. Beliau sebelum Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Nabi Isa juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Kemudian Nabi Musa juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Nah, orang-orang sebelumnya siapa? Yang jelas syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad itu juga ada syariat untuk berpuasa. Puasanya bagaimana? Lah itu yang kita belum tahu. Kaifiyah puasa umat sebelum Nabi Muhammad itu kaifiyahnya bagaimana? Yang jelas ada satu hadis Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Jadi salah satu yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi puasanya orang Islam itu ditandai dengan makan sahur. Jadi dianjurkan untuk makan sahur. Adapun puasanya bagaimana, kaifiyahnya, itu saya belum mengetahui secara pasti. Namun yang jelas, dulu Allah pun juga pernah mengilhamkan kepada Maryam untuk berpuasa, tapi puasanya bukan seperti puasa yang kita lakukan. Coba diingat itu. Quran surah Maryam surah 19 ayat 26. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 26. Fakuli wasrobi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Itu Allah juga berfirman pada Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Katakan jika kamu nanti menemui seseorang, katakan bahwa aku bernazar untuk berpuasa untuk Tuhanku yang Maha Rahman, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Saum, kata saum hanya kita bisa dapati satu kali disebutkan dalam Al-Quran. Saum dimaknai juga puasa. Sedangkan siam itu kita jumpai kurang lebih 9 kali di dalam Al-Quran. Kata siam itu juga dimaknai dengan puasa. Lah saum dalam ayat ini, saum itu maknanya ini masih umum, yaitu menahan diri dari segala sesuatu untuk tidak melakukan. Dan dalam konteks Maryam ini, beliau menahan diri untuk tidak berbicara, tapi masih makan dan minum, hanya untuk tidak berbicara kepada manusia. Maka itu saum, jadi menahan diri dari sesuatu yang sifatnya umum,
Mungkin saya hari ini tidak makan tapi masih minum, itu disebut shaum. Saya tidak minum hari ini tetapi masih makan, itu disebut shaum. Namun kalau siam itu beda. Siam itu adalah menahan diri dari sesuatu yang lebih spesifik dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Lah puasa Ramadan ini siam seperti dalam ayat itu. Seperti apa dalam surat Al-Baqarah tadi? Maka kutiba alaikumus siyam. Nah, kalau siam, shaum itu masih umum sifatnya. Yang jelas menahan diri dari segala sesuatu. Bisa menahan diri dari untuk tidak berbicara, itu juga disebut shaum. Tapi dia masih makan, dia masih minum. Nah, kalau siam menahan diri dari sesuatu yang memang lebih khusus, lebih spesifik yang disebutkan, ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Nah, terkait umat-umat terdahulu siapa saja orang-orangnya, yang jelas kita mengimani dan meyakini bahwa para nabi, para rasul itu juga beragama Islam. Buktinya apa? Nabi Isa juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Sholatnya bagaimana? Apakah seperti sholat kita? Wallahu a'lam. Nabi Musa juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Maka para nabi pun juga mendapatkan perintah untuk menjalankan puasa. Namun puasanya kaifiyahnya bagaimana? Wallahu a'lam. Saya belum mengetahui kaifiyahnya, belum menemukan. Yang penting kita meyakini, mengimani bahwa agama di sisi Allah hanya Islam. Para nabi, para rasul juga beragama Islam sampai terakhir Nabi Muhammad. Itu ditandai, dibuktikan para nabi, para rasul juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Sekarang yang kita tahu kaifiyah puasa sebagai umat Nabi Muhammad, itu yang kita berusaha menunaikan dengan penuh ketaatan, dengan penuh keimanan, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Di surat Al-Baqarah ayat 185 di akhir ayat disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Apakah mengagungkan Allah ini berkaitan dengan takbiran yang dilakukan di malam sampai tanggal 1 Syawal, dan mengagungkan Allah ini apakah wajib atau sunnah, Ustaz? Mohon tausiahnya. Kalau melihat, coba dibaca ayatnya itu, Ustaz, dari 185 itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridzan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kalau melihat ayat ini kan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Lah di akhir disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ada kaitannya setelah selesai Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah. Namun pengagungan Allah ini bukan hanya sebatas saat kita keluar dari bulan Ramadan saja, bisa setiap saat. Namun jika melihat konteks ayat ini, memang sesudah selesai Ramadan, kita selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka diperintahkan oleh Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka agungkanlah Allah karena petunjuk yang sudah Allah berikan kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Yang perlu kita perhatikan, kita pahami, takbir dalam ayat ini bukan hanya sebatas lafal di lisan saja. Ketika di tanah lapang, sesudah Ramadan di tanah lapang kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai itu lisan kita bertakbir namun hati kosong dari hidayah. Bukan hanya itu maksudnya. Memang lisan kita diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah, namun bukan hanya sebatas di lisan. Harus dibuktikan dengan perbuatan bahwa Ramadan kita itu betul-betul sukses. Karena takbir itu adalah simbol kebahagiaan, simbol kesuksesan. Lah untuk meraih kebahagiaan tentu tidak hanya sebatas kita talafut di lisan kita. Namun itu ada kaitannya dengan dengan ayat selanjutnya, itu ada kaitannya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ciri orang yang sukses Ramadannya, kemudian dia mengagungkan asma Allah, itu punya dua ciri. Yang pertama, ala ma hadakum, selesai Ramadan dia tetap berada di atas petunjuk Allah, sehingga dia mendekat kepada Allah bukan waktu di bulan Ramadan saja. Kan kita perhatikan fenomena di negeri kita ini. Saat bulan Ramadan orang berbondong-bondong dekat kepada Allah. Yang tidak pernah sholat tiba-tiba beli sarung baru, beli peci baru, kemudian ke masjid. Yang tidak pernah sedekah itu tiba-tiba gemar bersedekah, bahkan mencari-cari orang untuk disedekahi. Yang biasanya setiap harinya di luar bulan Ramadan itu ada orang yang meminta tidak pernah dikasih. Tiba-tiba di bulan Ramadan tidak minta malah dikasih, mencari-cari orang untuk diberi sedekah. Padahal biasanya di luar bulan Ramadan tidak pernah enggan untuk bersedekah. Namun tiba-tiba saat memasuki bulan Ramadan menjadi orang yang soleh, seakan-akan seolah-olah paling soleh. Ya ke masjid, ya tadarus, qiraatul Quran, kemudian ya qiyamul lail, kemudian juga bersedekah. Namun begitu selesai Ramadan kembali ke asal.
Yang awalnya tidak sedekah kembali lagi tidak mau sedekah. Yang awalnya suka miso-miso kembali lagi miso. Yang awalnya masih suka fitnah, berkata bohong, kembali lagi karena sudah di luar bulan Ramadan. Yang awalnya tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi, di luar bulan Ramadan kembali lagi, sekalipun lesannya mengucap pada 1 Syawal di tanah lapang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun sesudah pulang dari tanah lapang, di jalan sudah menggibah saudaranya lagi, padahal baru saja takbir di tanah lapang mengagungkan nama Allah. Namun perbuatannya kembali seperti semula ketika di luar bulan Ramadan. Maka ini pertanda bahwa Ramadan si fulan ini tidak sukses. Tujuan menjadi pribadi yang bertakwa itu tidak tercapai, karena dia solehnya hanya saat di bulan Ramadan. Maka ini ayat oleh Allah tujuannya agar kita bisa bermuhasabah bahwa kita menjalankan sebulan penuh ibadah puasa. Namun selepas puasa kita juga mengagungkan nama Allah. Namun makna takbir di sini bukan hanya sebatas lisan. Maka kita muhasabah, apakah setelah kita puasa dan mengagungkan nama Allah dengan bertakbir di tanah lapang itu, kemudian kita tetap berjalan di atas petunjuk Allah, yang selama bulan Ramadan itu seakan-akan kita mendapatkan petunjuk Allah jauh dari kemaksiatan. Itu akan tetap kita jaga istiqomah sampai akhir hayat, atau hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Dan yang biasanya kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan tidak pernah kita syukuri, kita tidak menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsi dan ketetapan yang Allah ridhoi. Di bulan Ramadan semua nikmat kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Nikmat mata saat di luar Ramadan kita gunakan untuk melihat tayangan-tayangan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ketika Ramadan, matanya digunakan untuk melihat, untuk membaca Al-Quran. Saat di luar Ramadan, dengan HP, dengan gadgetnya, itu semuanya ditonton. Saat Ramadan berusaha memalingkan penglihatannya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, sehingga yang dilihat di gadgetnya adalah yang diridhoi oleh Allah saja, karena Ramadan. Namun begitu selesai Ramadan, bertakbir, mengagungkan asma Allah, mata tidak lagi digunakan untuk melihat yang baik-baik. Sudah kembali lagi, wong sudah di luar Ramadan, digunakan lagi untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisan digunakan lagi untuk mengucapkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka puasanya tidak berfungsi, takbirnya tidak bermakna. Takbir dalam ayat itu punya dua makna, punya dua ciri. Orang yang bertakbir dengan betul-betul memahami, maka orang itu dia akan terus berjalan di atas petunjuk Allah meski sudah di luar bulan Ramadan. Dan dia akan terus mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan fungsi dan ketetapan yang sudah Allah tetapkan dan Rasulullah contohkan hingga akhir hayatnya. Jadi bukan hanya sebatas takbir, ucapan di lisan saja, namun orang yang puasanya sukses bisa mengantarkan dirinya lebih dekat kepada Allah, mengantarkan dirinya bertakwa kepada Allah, maka takbirnya penuh dengan makna. Perilakunya tetap istiqomah di atas petunjuk Allah, tidak berubah lagi sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan. Nikmat yang Allah berikan dia syukuri dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang sudah Allah tetapkan. Itu orang yang sukses puasanya.
bisa mengantarkan dirinya pada tujuan dari puasa, yaitu menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah puasa, kemudian sudah bertakbir mengagungkan asma Allah, tapi perbuatan kembali lagi sebagaimana sebelum bulan Ramadan, berarti itu pertanda puasa kita di hadapan Allah itu tanda tanya besar. Apakah tujuan puasa bisa tercapai atau belum, meskipun kita juga sudah puasa dan juga sudah bertakbir, tetapi Allah berikan cirinya. Orang yang sukses puasanya dan sukses takbirnya adalah orang yang senantiasa istiqomah berjalan di atas petunjuk Allah meski sudah di luar bulan Ramadan, dan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah meski sudah di luar bulan Ramadan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ya, dari brosur halaman 4, hadis yang paling bawah. Inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Qala syahru ramadhana. Qala hal alayya ghairu? Qala la illa an tatawwa'a. Muttafaq alaih an Talhah bin Ubaidillah. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mohon diterangkan tentang puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa di bulan Ramadan. Orang itu bertanya pula, adakah puasa yang lain yang diwajibkan atas diri saya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali bila engkau hendak mengerjakan tatawwu atau puasa sunnah. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Talhah bin Ubaidillah. Pertanyaan, mohon diterangkan hadis ini, kemudian apa arti dari muttafaq alaih? Ya, itu sudah sangat jelas, dibaca maknanya saja sudah sangat jelas, baca artinya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, mohon jelaskan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa. Artinya orang ini bertanya kepada Rasul tentang puasa yang wajib. Maka jawab Rasul, qala syahru Ramadan. Puasa yang Allah wajibkan atasmu itu adalah puasa di bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan datang. Kita akan juga akan menunaikan. Maka orang ini bertanya tentang puasa wajib kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, puasa Ramadan, itu puasa di bulan Ramadan. Nah, orang ini setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah itu bertanya kembali, apakah ada puasa wajib selain di bulan Ramadan? Jawab Nabi kita, la illa anta tawa. Tidak ada puasa yang wajib atasmu kecuali jika kamu ingin menjalani puasa-puasa sunnah. Maka puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Selain itu, selain di bulan Ramadan tidak ada puasa wajib, kecuali jika kita ingin mengerjakan puasa-puasa sunnah seperti puasa di hari Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa Daud. Puasa yang wajib hanya puasa di bulan Ramadan. Apa itu arti muttafaq alaih? Muttafaq alaih itu berarti hadis itu disepakati biasanya ini oleh muttafaq alaih adalah oleh dua syaikhoni, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Muttafaq alaih biasanya punya makna bahwa hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim. C, ada lagi? Masih dari brosur halaman 9 tentang yang wajib untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti dengan puasa di hari yang lain. An Aisyah taqalat kunna nakhidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is sholati. Rawahul jamaah anil Mu'adzah. Dari Aisyah ia berkata, dahulu kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan supaya mengqadha atau mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis riwayat Al-Jamaah dari Al-Mu'adzah. Pertanyaan, mohon dijelaskan hadis ini dan apa arti dari Al-Jamaah pada riwayat hadis ini, Ustaz. Kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami, yaitu ini Ummul Mukminin Siti Aisyah, beliau pernah mengatakan bahwa dulu kami para wanita ini pernah haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Orang haid itu kalau secara syariat itu kan tidak boleh puasa dan juga tidak boleh mendirikan sholat. Namun terkait dengan puasa yang ditinggalkan oleh orang haid, itu wajib ketika selesai masa haidnya, itu wajib mengqadha atau mengganti sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Namun sholat yang dia tinggalkan ketika masa haid, begitu selesai haid maka tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkan ketika haid. Karena orang haid itu kan tidak sholat, tidak boleh puasa. Kan berarti kemudian selesai haidnya, misalkan 7 hari, dalam sehari ada 5 waktu sholat, kali 7 35, kemudian selesai haid dia mengqadha sholat. Kalau ada perintah mengqadha sholat berarti dia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan, berarti 35 waktu. Itu berat. Sedang Allah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Berat mengqadha sholat 35 waktu itu. Maka orang haid hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa sejumlah hari yang dia tinggalkan. Karena haid, dan haid haram, tidak boleh puasa di waktu haid, harus mengqadha, mengganti di hari yang lain. Namun sholat yang ditinggalkan, karena juga haram orang wanita haid itu sholat, tidak boleh. Maka saat sudah terhenti haidnya, maka dia ya sholat. Sholat bukan berarti mengqadha sholat yang tertinggal, yang ditinggalkan sewaktu haid. Ya sholat, misalkan sucinya itu di hari itu menjelang maghrib misalkan, ya sudah bersuci, mandi besar, kemudian sholat mulai dari sholat maghrib itu. Bukan kemudian saya 7 hari saya haid, sholat subuh sampai kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, baru dapat 1 hari, masih 6 hari qadha lagi. Itu memberatkan. Kayak yang diwajibkan untuk diganti adalah puasa yang ditinggalkan. Sedang sholat yang ditinggalkan itu tidak perlu diqadha. Kemudian apa arti dari jamaah itu? Jamaah itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu kalau ada hadis di situ tertulis rawahul jamaah, berarti hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kalau tertulis rawahul arba'ah, itu biasanya hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah.
Kalau Syaikhoni itu hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Jadi rawahul jamaah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Itu disebut rawahul jamaah. Kalau rawahul arba'ah berarti selain dari Bukhari dan Muslim, berarti di situ ada Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oke, ada lagi? Saya sakit menaun, kadang bisa puasa Ramadan dan kadang tidak bisa. Apakah saya tetap membayar hutang di hari yang lain atau harus bagaimana, Ustaz? Sakit menaun. Sakit menaun itu kan berarti sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Kadang bisa puasa namun dengan memaksakan diri dan payah sehingga berat sekali. Maka Allah memberikan keringanan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang orang-orang yang sangat merasakan berat sekali dalam menjalankan puasa, meskipun kuat dengan dipaksa, namun payah sekali, berat sekali, maka Allah memberikan keringanan, yaitu boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Membayar fidyah yaitu memberi makan setiap harinya minimal 1 fakir miskin. Makanan yang diberikan harus sesuai dengan makan yang dimakan setiap harinya. Maka tidak boleh makan setiap harinya berasnya rojo lele, namun ketika fidyah milih beras jatah yang diberikan. Tidak boleh, harus sesuai dengan yang dia makan setiap harinya. Ini sakit menaun. Sakit yang menaun kan berarti memang sakit yang secara medis sulit diharapkan kesembuhannya. Ya bisa sembuh namun prosesnya panjang. Lah dengan puasa itu dikhawatirkan memperlambat kesembuhannya, maka syariat kita, agama kita memberikan jalan keluarnya, memberikan rukhsah keringanan. Yaitu dengan cara membayar fidyah sejumlah hari yang dia tinggalkan dan minimal memberi makan setiap hari 1 fakir miskin. Misalkan meninggalkan puasa 10 hari atau 1 bulan penuh karena sakit menaun, ya berarti kali 30 hari. Misalkan dalam sehari panjenengan itu makan habis 30.000 kebutuhan makan panjenengan, maka 30 kali 30 berarti ketemu 900.000. Itu fidyah yang wajib panjenengan bayarkan untuk mengganti puasa yang memang panjenengan berat untuk menjalankan. Meski kuat, ketika dipaksa meski kuat, namun berat dan memperlambat kesembuhan sakit menaun panjenengan, maka fidyah. Kalau sudah membayar fidyah, maka tidak perlu berpuasa juga di hari yang lain karena berat sekali. Meski nanti sudah sembuh karena penyakit menaun, penyakit berat, kemudian sembuh, sehat waras wiris, bukan berarti kemudian wah saya sudah sehat berarti saya mengganti. Itu tidak, karena waktu panjenengan meninggalkan puasa itu panjenengan mengalami keadaan yang memang sangat-sangat berat, dan itu sudah terbayar dengan fidyah. Ada lagi? Ustadz, bagaimana hukum bagi orang yang berpuasa tetapi dalam puasanya tidur terus karena bawaan ngantuk? Orang ini biasanya ini membawa dalil naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Makanya aku turu ki aja mbok tangeke, aja mbok gugah. Saya sedang beribadah. Lah hukumnya bagaimana? Orang yang berpuasa dalam puasanya tidur terus karena bawaan ngantuk. Itu kalau tidak puasa itu orang ngantuk.
Nah, sehingga dia ngertinya puasa itu ya sahur, sesudah sahur sholat subuh, baru sholat subuh tidur terus sepanjang hari. Bangunnya ketika sholat, kadang sholatnya lewat, tangi-tangi wis jam 5 sore, sehingga dia tidak merasakan apa-apa selain tidur. Nah, harusnya bagi orang yang beriman, puasa itu tidak menjadi alasan untuk tidak berkegiatan, untuk tidak beraktivitas. Loh, saya juga beraktivitas, aktivitas saya tidur. Bukankah tidur itu ibadah bagi orang yang berpuasa? Itu hanya alasan. Hanya alasan. Banyak orang Islam puasa yang ketika di luar bulan Ramadan itu aktivitas, dia semangat, tapi begitu datang bulan Ramadan tidur terus. Karena kalau bangun merasakan lapar, merasakan haus. Ya kalau tidak mau merasakan lapar haus, ya rasa poso. Memang puasa itu salah satunya al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum. Orang tidak makan, tidak minum itu wajar, merasa lapar, merasa haus. Lah, daripada saya lapar haus sepanjang hari, saya gunakan untuk tidur. Saya tidak mau melakukan aktivitas apapun selain tidur. Nah, itu bagaimana? Hukumnya puasa bagaimana? Ya wallahu a'lam hukumnya, tapi yang jelas orang yang beriman itu tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidak melakukan satu aktivitas. Orang yang beriman itu tidak akan menjadikan puasa alasan untuk tidur terus sepanjang hari. Dulu bahkan di bulan Ramadan kaum muslimin pada waktu itu melakukan peperangan, perang di bulan Ramadan pada waktu itu. Nah, kalau umat Islam semuanya punya sikap seperti ini, pas Ramadan tidur semua. Lah, apa manfaatnya untuk Islam? Apa manfaatnya untuk dirinya sendiri dan keluarganya? Dia tidak akan cari nafkah untuk keluarganya. Ketika dibangunkan istrinya marah, saya sedang ibadah, jangan dibangunkan. Dia tidak cari nafkah. Lah, terus nanti anak istrinya makan apa? Nah, ini kan berarti menjadikan puasa alasan untuk tidak melakukan aktivitas. Kalau memang berat sekali, misalkan mencari nafkah, pekerjaannya memang betul-betul berat sehingga tidak kuat untuk menjalankan puasa, ingat syariat kita ada keringanan. Kalau pekerjaannya memang berat betul, tetap beraktivitas. Kalau tidak kuat atau dipaksa, meski dipaksa itu kuat namun merasakan keberatan, maka ada solusi yang diberikan oleh syariat, yaitu fidyah itu. Jangan gunakan puasa untuk tidur terus, nggak tahu hari, tahunya bangun-bangun sudah jam 5 sore. Sudah jam 5 sore. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya wallahu a'lam, itu diterima atau tidak puasanya ya wallahu a'lam. Wong tidur sepanjang hari, bahkan hilang waktu sholatnya. Sekarang yang beriman tidak menjadikan puasa alasan untuk tidak beraktivitas sehingga tidur terus bangun-bangun kurang 15 menit sudah buka puasa. Orang beriman tentu tidak seperti itu. Ada lagi? Apakah makna imsak sama dengan siam, sama dengan saum, sama dengan puasa, sehingga penempatan kata imsak tidak tepat apabila diletakkan ketika waktu sebelum subuh, yang seharusnya kata imsak diletakkan ketika waktu masuk subuh? Siam, saum, sebetulnya puasa itu punya 3 sebutan. Puasa itu punya 3 nama, 3 istilah. 1, saum. Saum sudah dijelaskan tadi. Makna saum itu secara umum adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang sifatnya masih umum.
Itu saum. Misal tadi di dalam kisah Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri tidak berbicara kepada seorang pun, maka itu saum. Maryam tidak berbicara, menahan diri dari bicara, tapi masih makan, masih minum. Itu saum. Atau misalkan saya tidak akan makan, tapi masih minum. Berarti kita saum, menahan diri untuk tidak makan. Menahan diri untuk tidak makan, misalkan saya tidak makan nasi tapi masih makan yang lain, berarti dia menahan diri dari memakan nasi karena mungkin diabetes. Itu saum, sifatnya masih umum. Kalau siam itu menahan diri dari sesuatu yang sifatnya itu khusus, spesifik, yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah itu 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu. Itu khusus. Jadi yang dimaksud siam itu adalah menahan diri dari melakukan satu perbuatan yang spesifik yang Allah sebutkan khusus. Kalau orang yang berpuasa, yang siam, itu di siang hari dia haram melakukan hubungan suami istri, dia haram makan, dia haram minum tanpa sebab atau uzur yang dibenarkan oleh syariat. Maka siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum, tapi kutiba alaikumus siyam, karena waktunya tertentu, dari fajar sampai maghrib. Menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hubungan suami istri, waktunya ditentukan dari fajar sampai maghrib, dan syaratnya juga syarat tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Maka spesifik, waktunya tertentu, spesifik, syaratnya juga disebut secara spesifik. Nah, yang dimaksud adalah bulan Ramadan siam itu. Kalau saum semua bisa. Menahan diri, saya tidak tidur, oh berarti saya saum, menahan diri untuk tidak tidur. Lah al-imsak itu apa? Itu nama lain dari saum maupun siam. Karena as-saumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. Pengertiannya kan begitu, alimsaku. Kalau puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan, alimsaku anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi wa i'dadan linnafsi wa tahyi'atan laha bitli taqwallah bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Itu dalam penjelasan tafsir Al-Manar disebutkan begitu. Menahan diri, alimsaku anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, wa khasyayanin nisa'i, dan menahan diri dari untuk bercampur suami istri, untuk melakukan hubungan suami istri. Kapan? Minal fajri ilal maghribi, dari fajar sampai maghrib. Tujuannya apa? Ihtisaban lillah, betul-betul mengharapkan ridho dari Allah, wa i'dadan lin nafsi wa tahyi'atan laha, dan mempersiapkan diri untuk apa? Li taqwallah, untuk takwa kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah, dengan lebih mendekat lagi kepada Allah dan mendidik kehendak. Itu al-imsak, nama lain dari asyam dan juga as-saum. As-saumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. Maka imsak itu nama lain dari saum, dari siam, itu puasa. Maka waktunya tentu bukan ketika menjelang azan subuh itu kemudian imsak terus kemudian kita tidak boleh makan. Dahulu orang tua kita seperti itu, cepat
ndang dirampungke, ndang dientekke selak imsak. Kalau ndak itu hati-hati bisa delok engkas imsak. Nah, sehingga kita memahaminya dulu sebelum kita tahu bahwa imsak itu kalau sudah imsak gitu berarti kita sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, itu memang tidak tepat. Karena imsak itu orang masih boleh makan, masih boleh minum. Nah, tidak bolehnya kapan? Minal fajri, kalau sudah datang waktu fajar. Lah, imsak itu nama lain dari as-saum dan as-siyam. As-saumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. Maka tidak tepat ketika dengar imsak terus tidak makan, tidak minum, padahal lapar. Itu tidak tepat. Saat imsak, meski di masjid di mana-mana kita mendengar imsak, sudah makan, minum, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dengar Allahu Akbar, wah, jangan lantas wah ji enek adzan liyane. Jangan begitu. Kuwi kan sing adzan masjid kene, masjid kono engko ji adzan. Nah, begitu kita mendengar dari manapun asalnya itu, kalau itu waktu setempat, maka sudah hentikan makan, hentikan minum. Kalau dulu kan kadang orang tua itu ke anak-anaknya, wis adzan rapopo, sing ra oleh mangan, nek ngombe ji oleh. Padahal sudah adzan. Rapopo, sing ra oleh ki nek wis adzan ki mangan. Nek adzane rung rampung, ki mangan wis ra oleh, tapi minum masih boleh. Lah engko nek adzane wis rampung, minum pun juga tidak boleh. Kalau dulu kan orang tua kita seperti itu. Nah, makanya al-imsak itu bukan tanda bahwa kita sudah tidak boleh makan sahur. Sekalipun dengar imsak ya boleh. Mau imsak itu nama lain daripada saum dan siam. Ada lagi? Istri saya tahun lalu sakit. Saat memasuki bulan Ramadan masih mengkonsumsi obat rutin tiap pagi, siang, dan malam yang sudah ditentukan waktu dan jumlahnya oleh dokter. Hingga Ramadan ini secara fisik alhamdulillah sehat, akan tetapi masih mengkonsumsi obat yang sudah ditentukan jumlah dan waktunya oleh dokter. Yang kami tanyakan, dengan kondisi istri saya yang demikian, apakah istri saya mengganti puasa di hari yang lain atau membayar fidyah? Pada puasa tahun lalu yang ditinggalkan selama 1 bulan penuh, istri saya belum mengganti atau membayar fidyah. Terima kasih atas nasihat dari Al-Ustadz. Mohon doanya dari Al-Ustadz dan pendengar semua. Semoga tahun depan istri saya sudah bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan kembali dan kami beserta keluarga diberikan sehat walafiat. Nah, ini penyakit menaun atau bukan? Kalau penyakit menaun itu kambuh terus. Bukan hanya waktu Ramadan saja, penyakit menaun itu jadi kambuh terus. Di luar bulan Ramadan juga kambuh dan juga konsumsi obat terus. Sehingga siang hari juga harus konsumsi obat. Kalau tidak konsumsi obat, maka sakitnya itu bisa semakin bertambah parah. Kalau ini penyakit menaun dan sulit untuk sembuhnya, maka membayar fidyah. Tapi kalau ini bukan penyakit menaun, kebetulan di saat bulan Ramadan Allah uji dengan sakit, namun kemudian setelah menjalani ikhtiar insani, datang ke dokter, diobati, kemudian bisa sembuh, maka yang mengganti di hari lain, tidak membayar fidyah. Karena ini bukan penyakit menaun. Penyakit menaun itu penyakit yang memang sulit diharapkan kesembuhannya. Sehingga sakitnya, kambuhnya bukan hanya di bulan Ramadan, di hari-hari yang lain juga kambuh.
sakit berat misalkan, sehingga dipaksakan untuk puasa itu berat sekali. Dan medis mengatakan memang ini proses kesembuhannya panjang. Maka ini keringanannya adalah rukhsah yang diberikan oleh agama membayar fidyah. Kalau ternyata sakitnya di bulan Ramadan, kemudian ikhtiar insani, sembuh, qadarullah, faman kana minkum maridon. Dan jika ada di antara kamu sakit di bulan itu, bulan Ramadan, sehingga tidak bisa berpuasa karena sakit, namun sembuh, sehat lagi, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti puasa di hari lain. Lah dulu sebulan penuh sakitnya, tapi sesudah itu alhamdulillah Allah sembuhkan, maka ya ganti di hari lain meski sebulan penuh. Nah ini yang mengetahui panjenengan, kondisi istri panjenengan, apakah itu memang sakit menaun, sakit yang sulit untuk disembuhkan secara medis, sehingga setiap hari sepanjang tahun itu konsumsi obat terus, berarti itu sakit yang secara medis sulit disembuhkan. Nah kalau keadaannya seperti ini, maka membayar fidyah. Kalau ternyata sembuh sakitnya di bulan Ramadan saja, kemudian Allah sembuhkan, ya ganti di hari lain. Itu yang ngertos, yang ngerti kondisi istri nggih panjenengan. Namun agama kita kalau itu sakit menaun, sulit diharapkan kesembuhannya, sepanjang tahun harus konsumsi obat, sehingga siang pun tidak boleh terlewat obatnya, maka fidyah. Namun kalau sakitnya di bulan Ramadan, meski sebulan penuh sakit, setelah itu Allah sembuhkan, sudah ganti di hari yang lain dengan puasa, tidak bayar fidyah. Ada lagi? Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak bayi usia 10 bulan dan masih menyusui. Anak saya sudah memakan makanan pendamping ASI. Kemudian saya kasih susu formula, tidak mau Ustadz karena dilepeh terus. Saya sangat ragu Ustadz, apakah harus puasa atau bayar fidyah? Saya sudah matur ke suami, katanya ya dicoba dulu kuat apa enggak. Nah, apakah salah Ustadz jika saya nanti mencoba puasa dulu beberapa hari, jika di tengah jalan saya merasa keberatan, saya berbuka? Pengalaman dulu pas hamil, saya puasa tapi bolong-bolong, karena di tengah bulan mah saya kambuh, badan gemeter dan pusing, lalu saya berbuka. Dulu saya paksakan puasa waktu usia kandungan 9 bulan, di mana usia tersebut seharusnya dibolehkan tidak untuk berpuasa. Mohon saran dan bimbingan dari Al-Ustaz. Innallaha wada'a 'alal musafiri as-sauma wa satras solati wa 'alal hubla wal murdi'i as-sauma. Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi musafir itu untuk tidak berpuasa dan boleh mengqashar salat. Dan Allah juga sudah memberikan keringanan bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui as-saumah untuk tidak melakukan puasa. Kemudian gantinya apa? Gantinya membayar fidyah. Nah kalau ibu itu menyusui merasa berat sekali, kemudian waktu hamil ibu puasa, apalagi hamil 9 bulan, ibu berpuasa meski kuat namun payah sekali, maka ibu boleh untuk tidak berpuasa dengan mengganti membayar fidyah. Namun kalau menyusui ataupun hamil kemudian ibu berpuasa dan qadarullah kuat, itu juga tidak mengapa ibu berpuasa. Nah, ketika di tengah hari
mencoba puasa di tengah hari kok tiba-tiba merasakan berat bertambah berat, gemetar, pusing dan lain sebagainya, sehingga berbuka, insya Allah tidak mengapa, ibu dapat keringanan. Nah, nanti diganti dengan fidyah karena ibu berada pada kedudukan orang yang berat, dan orang menyusui, orang hamil itu diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Sekalipun yang disusui bukan anaknya sendiri. Sekalipun yang disusui bukan anaknya sendiri. Namun dengan menyusui anak menjadi berat, meski anak sudah mendapatkan makan pendamping ASI, namun ketika ibu menyusui merasakan berat yang sangat, sehingga tadi pernah dicoba di tengah jalan kemudian berbuka karena lemah, tidak berdaya, maka itu ada rukhsah, ada keringanan dari agama. Boleh ibu tidak berpuasa, boleh berbuka di tengah hari, karena kondisi ibu kondisi yang sangat payah, kondisi yang berat, menyusui, dan tadi hamil. Dulu sempat berusaha untuk puasa hamil 9 bulan, kemudian di tengah jalan gemetar, pusing, gluyur-gluyur, keluar keringat dingin, dan berbuka. Ya memang ibu berkedudukan orang yang memang merasakan sangat kepayahan sebab menyusui, sebab hamil itu. Insya Allah ibu tidak berdosa ketika berbuka di tengah hari, sekalipun paginya mencoba untuk berpuasa, ikut makan sahur, namun menjelang siang kemudian menjadi gemetar, keringat dingin, pusing, sehingga ibu harus berbuka. Ya berbuka, tidak apa-apa, nanti diganti dengan fidyah, karena kondisinya bimanzilatil ladzi la yutiquhu. Ibu berada pada posisi orang yang tidak kuat untuk menjalankan puasa, berat bertambah berat, maka boleh untuk tidak berpuasa, namun harus membayar fidyah. Jadi ada lagi, bagaimana dengan seorang pekerja tambang yang dia juga mempunyai riwayat penyakit gula? Saran dokter, apabila kondisi drop disuruh langsung mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis-manis. Apabila puasa, apakah ini termasuk orang yang berat menjalankan puasa dan harus membayar fidyah, atau termasuk orang yang sakit yang harus mengganti puasa di hari yang lain, Ustaz? Ini ada dua kondisi. Yang pertama pekerja tambang. Pekerja tambang kalau memang pekerjaannya itu berat sekali sehingga tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Bukan hanya pekerja tambang saja, bapak-bapak penarik becak itu, ketika menarik itu berat sekali, payah, boleh tidak berpuasa. Nah, bukan berarti saya profesi sebagai penarik becak, kemudian karena tidak ada penumpang, hanya duduk di atas becaknya sepanjang hari, atau tidak menarik saat di rumah. Bukan berarti terus karena profesi saya penarik becak, padahal dia berdiam di rumah, tidak keluar, kemudian tidak berpuasa karena saya berada atau orang termasuk kategori orang yang berat, padahal diam di rumah, tidak narik. Maka saat panjenengan ini sebagai pekerja tambang, kalau memang pas libur, tidak sedang bekerja, ya berpuasa. Kalau pas libur, kan pekerja itu kan ada liburnya. Kalau pas libur panjenengan tidak kerja, bukan berarti wah saya pekerja tambang kok,
berat tok. Nah ini saya libur, saya tetap tidak berpuasa karena saya pekerja tambang, bukan dilihat dari profesinya, tetapi dilihat dari kepayahannya. Kalau panjenengan pekerja tambang, saat bekerja itu berat, maka boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Namun saat libur panjenengan tidak bekerja, berarti kan tidak ada keberatan di situ, tidak ada kepayahan, maka berpuasa. Maka bayar fidyah ganti sejumlah hari yang panjenengan tinggalkan ketika bekerja. Saat tidak bekerja itu panjenengan tidak berat, tidak payah, maka wajib berpuasa. Kalau sengaja meninggalkan, lam yaqdihi siyamud dahri, karena posisi libur. Sengaja meninggalkan hanya karena melihat profesi saya berat. Yang dilihat bukan profesinya, namun kepayahannya. Saat libur tentu tidak payah, tidak berat. Lah bagaimana dengan ini punya riwayat gula, saat drop harus segera mengkonsumsi manis-manis? Apa setiap hari drop? Ya kalau drop, kemudian di tengah hari drop, ya tidak apa-apa konsumsi yang manis-manis. Batal puasanya karena membahayakan jiwa. Nah, apakah ini fidyah? Ganti di hari yang lain. Toh bisa, banyak yang punya penyakit diabetes, namun dengan kontrol dari dokter, pengawasan dari dokter, sehingga bisa diatur saat minum obatnya itu biar tidak drop. Apa yang dikonsumsi itu bisa diatur. Jadi ketika sahur itu minum obatnya berapa, bagaimana jurahnya, takaran obatnya bagaimana, atau nanti ketika berbuka puasa bagaimana biar tidak drop. Itu insya Allah banyak saudara-saudara kita, bapak-bapak itu yang juga diabetes tetapi itu bisa berpuasa, mengkonsumsi obat itu diatur, bisa konsultasikan kepada dokter lah. Kalau sudah kemudian tiba-tiba drop di tengah hari, ya buka. Dokter memberikan nasihat konsumsi yang manis-manis biar tidak drop. Kalau tetap memaksakan untuk berpuasa, nanti drop. Sedang drop nanti bisa membahayakan jiwa. Maka berbuka tidak mengapa lah, nanti diganti di hari yang lain. Ya gula ini juga penyakit menaun tapi bisa diatur. Tapi ini gula bisa diatur. Ini penyakit menaun tapi bisa diatur. Bagaimana biar tidak drop. Jadi konsumsi obatnya bagaimana, konsumsi makannya bagaimana, itu konsultasikan kepada dokter yang merawat. Nah, kalau di tengah jalan drop betul, ya sudah berbuka, nanti ganti di hari yang lain. Ada lagi? Ramadan tahun lalu saya sakit hingga siamnya tidak selesai. Saya sudah fidyah, apakah saya masih harus mengganti puasa? Nah, sakitnya apa ini? Sehingga siamnya tidak selesai. Saya sudah fidyah. Fidyah itu, coba ayatnya dibaca lagi itu Ustaz, untuk membedakan, untuk memahami fidyah dan mengganti di hari lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa
sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu brosur halaman 6 Ustaz, dibaca. Yang wajib, yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Poin A itu coba. Yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari-hari yang lain. A. Orang yang sakit, yang apabila ia tetap berpuasa akan menambah berat atau akan memperlambat kesembuhan sakitnya, sedang sakitnya itu dapat diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang menaun atau sakit yang kronis dan terus-menerus sehingga sulit diharapkan kesembuhannya. Setelah melihat ayat tadi dan penjelasan ini, kita kaitkan dengan pertanyaan panjenengan. Pertanyaan tadi apa? Dulu Ramadan yang lalu. Pertanyaannya apa tadi? Ramadan yang lalu saya sakit sehingga siamnya tidak sampai selesai. Saya sudah fidyah. Apakah saya masih harus mengganti puasa? Lah sekarang kan sudah sembuh. Berarti sakit panjenengan itu sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, bukan sakit menaun, sakit kronis yang berkepanjangan sehingga sangat sulit diharapkan kesembuhannya. Lah dulu sakit pas Ramadan. Nah sakitnya apa? Yang mengetahui panjenengan. Kalau secara medis itu bisa diharapkan kesembuhannya, misalkan sakit demam berdarah pada waktu Ramadan, sakit tipes, itu bisa diharapkan kesembuhannya, itu bukan penyakit menaun. Maka tidak boleh fidyah. Kewajibannya adalah mengganti di hari yang lain. Memang fidyah itu adalah solusi rukhsah, namun dengan syarat tertentu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah hanya diperbolehkan atau rukhsah bagi orang yang mengalami kepayahan sangat berat jika berpuasa. Dalam salah satunya sakit, yaitu sakit yang kronis, yang menaun berat sehingga sangat sulit diharapkan kesembuhannya, maka fidyah. Namun kalau sakit demam berdarah, flu, tipes, itu bisa diharapkan kesembuhannya secara medis, maka tidak boleh fidyah. Sakit gigi, ya sakit gigi ini ya sakit, tapi orang sakit gigi ini mesake, ora dianggap sakit. Waktu kita ngaji itu, ini sakit. Ada yang izin sakit sebelum pandemi itu sakit apa? Sakit gigi itu kayak dianggap remeh itu. Dan sakit gigi itu sakit sekali itu. Tapi kalau ini sakit apa? Flu. Wah itu kadar izinnya itu kayak berbobot itu loh, sakit flu. Tapi kalau sakit apa? Sakit gigi itu ada orang yang menganggap remeh gitu. Padahal sakit gigi itu lebih dahsyat itu sakitnya. Sekujur tubuh merasakan sakit. Namun itu bisa diharapkan kesembuhannya. Lepas sakit gigi di bulan Ramadan harus minum obat, kemudian membayar fidyah karena dulu sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Padahal bisa diharapkan kesembuhannya. Fidyah itu hanya boleh untuk syarat-syarat tertentu yang berat sekali, memang sakit menaun betul. Nah kalau flu, sakit gigi, tipes, demam berdarah, dan yang lain-lain, sakit yang lain yang bisa diharapkan kesembuhannya, itu tidak boleh fidyah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi
kewajibannya fa'iddatum min ayyamin ukhar, mengganti di hari-hari yang lain. Nah ini kalau orang kebetulan Allah mampukan dia secara ekonomi, kalau fidyah tidak dipahami dengan betul, nah nanti dia sakit flu saja, wes aku bayar fidyah, karena dia dimampukan oleh Allah secara ekonomi. Ora poso flu 5 hari, ya sudah saya bayar fidyah, meski sehari makannya habis 50.000 mungkin, sudah saya bayar 200.000 juga mampu, 200 kali 5 wesnya tak bayar 1 juta, daripada saya harus menahan lapar dan haus di hari yang lain, dah saya bayar fidyah saja. Bukan begitu. Maka fidyah itu dalam kondisi tertentu, mengganti di hari yang lain itu juga dalam kondisi tertentu, semuanya punya syarat-syarat tertentu. Tidak boleh fidyah, kita sakit flu kemudian membayar fidyah, nah, itu tidak dibenarkan. Ada lagi? Seiring dengan usia, kami ingin agar kualitas ibadah puasa kami meningkat. Dengan ikhtiar bagaimanakah agar niatan kami terlaksana? Yang kedua, sebatas apa agar kami tidak tergolong berlebihan dalam menyambut Ramadan, terutama urusan makan dan minum. 3. Bagaimana puasa yang baik bagi wanita yang terkadang beristihadah? Bagaimana kami ingin agar kualitas ibadah puasa kami meningkat dengan ikhtiar bagaimanakah agar niatan kami terlaksana? Niat saja tidak cukup. Coba itu Quran surah Al-Ankabut itu berkali-kali sudah kita jelaskan. Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat terakhir itu. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah. Ini tampaknya perlu kita pahami makna jahadu itu apa gitu. Karena Allah menjanjikan orang yang benar-benar berjihad, berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul berjihad mengharapkan ridho dari kami, yaitu ridho Allah, lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah. Akan kami tunjukkan kepadanya jalan keluar. Lah tadi seiring dengan bertambahnya usia, ingin dan punya niat agar kualitas ibadahnya meningkat, kedekatan dirinya kepada Allah meningkat, ikhtiar yang bagaimana yang harus dilakukan. Maka perlu kita pahami makna jahadu ini. Maka kalau diizinkan, kami akan menuliskannya biar lebih mudah untuk dipahami makna jahadu ini. Karena kalau hanya dijelaskan, digambarkan saja, mungkin ada yang bisa menangkap, ada yang tidak bisa menangkap. Poinnya adalah di kata jahadu. Walladzina jahadu, apa itu makna jahadu? Kalau diizinkan akan kami tuliskan, akan kami jelaskan. Namun tentu akan sedikit menyita waktu, karena mengulas tentang bahasa Al-Quran secara detail. Jenengan izinkan atau tidak, insya Allah saya akan tetap menuliskan, kan ngoten. Ya, mohon izin. Ini walladzina jahadu, ini ya, jahadu.
Jahadu ini bentuk jamak. Tanda bentuk jamak adalah ini. Tunggalnya jahada. Jahadu ini fi'il madhi bentuk jamak. Berarti orang banyak. Walladzina jahadu. Alladzina itu juga banyak. Ismun mausulun itu kata tunjuk, bentuknya jamak. Alladzina jahadu. Jahadu ini asal katanya dia dari al-jahdu atau al-juhdu. Al-jahdu atau al-juhdu. Kemudian kata ini dia punya 3 arti. Pertama, al-ijtihadu. Kedua, al-jihadu. Yang ketiga, al-mujahadatu. Nah, ketiga makna ini tercakup dalam kata jahadu. Ini yang akan kita jelaskan, sehingga kita biar paham apa makna jahadu. Kalau hanya dibaca artinya, dan orang yang berjihad mengharap keridhoanku, kita mendengar kata jihad, itu persepsi kita langsung, oh di medan laga, kan gitu. Padahal tidak hanya sebatas jihad di medan laga. Jahadu itu berasal dari al-jahdu atau al-juhdu. Kata itu punya 3 makna. Yang pertama, al-ijtihadu. Al-ijtihadu itu apa? Kesungguhan dalam merencanakan kebaikan. Itu al-ijtihadu. Lah panjenengan punya niat untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah seiring dengan bertambahnya usia, maka itu masuk al-ijtihadu. Maka direncanakan dengan baik, kebaikan-kebaikan, niat baik yang panjenengan lakukan harus punya rencana dengan baik. Misalkan seperti nanti setiap Ahad salah satu usaha saya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Setiap Ahad akan berusaha mendengarkan kajian secara online karena kita belum offline. Maka rencanakan dengan baik, niatkan dengan baik. Salah satunya panjenengan harus punya kuota, karena online harus punya kuota. Kalau tidak punya kuota, wah saya niat mendengarkan, tetapi tidak punya kuota, ya niat tinggal niat, maka tidak bisa mengikuti. Kalau melalui internet, atau wah saya mau melihat biar lebih meningkat, saya mau melihat kajian melalui TV, berarti panjenengan harus punya TV. Nah, untuk membeli TV, rencanakan harus mencari nafkah, mencari uang dengan cara yang halal, jangan dengan cara yang haram. Tujuannya untuk beli TV agar bisa mengikuti melalui channel MTA TV, atau mendengarkan lewat radio. Paling tidak harus punya radio atau punya HP yang ada radionya. Maka rencanakan dulu, niat saja itu tidak cukup. Nah, nanti kalau sudah offline kajiannya, setiap Ahad insya Allah saya akan datang ke majelis untuk mengikuti kajian secara offline. Maka direncanakan, malamnya jangan begadang. Ba'da Isya sudah tidur, nanti bangun pertengahan malam bermunajat kepada Allah.
tahajud, qiyamul lail, di waktu sahar menjelang subuh itu beristighfar, memohon kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, itu ciri orang yang bertakwa. Nah, habis subuh sudah lakukan aktivitas olahraga dan lain sebagainya, persiapkan bekal, sarapan dulu, kemudian datang. Kalau hanya punya niat saja, punya rencana saja, rencana yang baik, kesungguhan dalam merencanakan yang baik, itu namanya istihad. Istihad saja tidak cukup, rencana baik saja tidak cukup, niat baik saja tidak cukup, kalau tidak mau mengikuti dengan kesungguhan secara fisik, itu namanya al-jihadu. Maka al-jihadu adalah kesungguhan secara fisik, yaitu mengikuti kesungguhan rencana, kesungguhan niat yang sudah diazamkan. Dalam niat, hati ini niat betul ingin memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah, ingin lebih mendekat lagi kepada Allah, tetapi tidak diikuti dengan kesungguhan fisik. Sholat masih malas, padahal niatnya baik, bagus, punya kesungguhan, mau mendekat kepada Allah. Salah satu cara untuk mendekat kepada Allah, perbaiki kualitas sholat. Namun masih malas bangun untuk mendirikan sholat. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah dengan berkata jujur, namun tidak diikuti dengan kesungguhan fisik. Lisannya masih bohong, ya berarti tinggal kesungguhan rencana saja, niat tinggal niat. Itu tidak cukup, perlu diikuti dengan kesungguhan fisik, mengikuti kesungguhan rencana atau kesungguhan niat yang sudah ada dalam hatinya. Maka kesungguhan fisik adalah al-jihadu. Kesungguhan rencana saja, kemudian kesungguhan fisik saja ternyata belum cukup. Itu dua hal itu sesuatu yang mudah, masih mudah. Kita punya kesungguhan rencana, kesungguhan niat, itu yang paling mudah. Orang mau berniat baik, mendekat kepada Allah, itu paling mudah. Insya Allah semua umat Islam punya niat itu, ingin bertakwa kepada Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kemudian mengikutinya secara fisik itu juga masih mudah. Yang paling sulit adalah kesungguhan ketiga, yaitu al-mujahadah, kesungguhan untuk melawan hawa nafsu. Jadi punya rencana baik, sungguh-sungguh dalam merencanakan, sungguh-sungguh dalam niat, itu sudah punya, istihadnya sudah punya. Kemudian diikuti dengan kesungguhan fisik, jihadnya punya, fisiknya sudah menjalankan. Namun ternyata mujahadahnya masih banyak di antara kita yang gagal. Contoh, wah nanti saya akan berpuasa. Sudah diikuti semua dengan sahur, dengan ini itu dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah puasa dia sudah mengikuti fisik, menahan lapar, menahan haus dari subuh fajar sampai maghrib. Tetapi saat dia berpuasa itu dia juga masih berkata bohong. Dia masih berkata tidak jujur, tergoda oleh hawa nafsu. Maka mujahadahnya belum dapat. Mujahadahnya belum dapat. Karena Nabi kita mengatakan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta dan perbuatan maksiat, perbuatan dusta, dan dia berpuasa, maka bagi Allah tidak punya kebutuhan terkait dengan hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka yang dia dapat, rubba so'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa
tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya ju' dan atos, lapar dan haus, karena mujahadahnya tidak dapat. Dulu sebelum pandemi atau saat ini kajian-kajian ada beberapa yang dapat izin itu dari gugus tugas sudah mulai offline. Oh, nanti kalau sudah offline saya akan datang lebih semangat lagi. Itu niat, kesungguhan berniat dalam kebaikan. Niat saja tanpa diikuti kesungguhan fisik, sebagus apapun niat kita, namun fisik kita tidak mau melangkah ke tempat kajian yang saat ini sudah diizinkan secara offline, ya tetap fisik kita berada di rumah terus. Maka perlu kesungguhan fisik. Melangkah, bismillah, datang ke tempat kajian yang sudah diizinkan secara offline. Nah, niatnya, nanti saat kajian saya tidak akan ngantuk. Dulu sebelum pandemi saya suka tidur di tempat kajian. Nah, nanti jika Allah sudah angkat pandemi ini, insya Allah sebagai wujud syukur saya kepada Allah, maka saya pun tidak akan mengantuk. Nah, begitu sampai di tempat kajian, seiring dengan waktu kajian berjalan sudah lupa dengan niat, dengan istihadnya, dengan jihadnya. Tertidurlah dia. Bahkan dengan sengaja tidur sehingga dengarnya hanya mari dimulai dan mari diakhiri. Ternyata sama saja. Ya, mujahadahnya tidak dapat. Mujahadah itu kesungguhan dan sukses melawan bisikan hawa nafsu. Di tempat kajian, nafsu itu akan membisiki, setan akan membisiki, oh wes mending turu kayak barbar sing ngisi kok suwe men, wes lebih baik tidur nyaman kok nek wes diakhiri mulai gitu. Akhirnya dituruti bisikan hawa nafsu, sehingga datangnya niat sudah bagus, diikuti kesungguhan fisik sudah bagus, ternyata sampai di tempat kalah dengan hawa nafsu. Mujahadah tidak dapat. Maka saat kita datang ke tempat kajian, ya dapatnya tidur itu. Dapatnya mari dimulai bismillah dan mari diakhiri. Setelah itu doa kafaratul majlis dan salam. Nah, yang paling sulit adalah jihad atau kesungguhan yang nomor 3 itu makna ketiga, mujahadah itu yang sulit. Kalau merencanakan saja mudah, semua orang punya rencana yang baik-baik. Kemudian mengikuti apa yang sudah direncanakan itu masih mudah. Mengikuti secara fisik masih mudah. Tetapi yang sulit adalah kesungguhan menolak godaan syaitan. Padahal kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Karena dia musuh yang nyata bagi orang yang beriman, maka jangan jadikan dia teman setia. Ayat itu tidak berbunyi fattakhidhuhu khalila. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadikan setan sebagai teman setia. Tetapi Allah perintahkan kita, orang yang beriman, perlakukan setan sebagai musuhmu karena dia sebagai musuh kita. Maka perlakukan sebagai musuh, fattakhidhuhu aduwa. Sebagai musuh maka harus dikalahkan, jangan sampai kita terkalahkan oleh musuh. Musuh harus dikalahkan. Jangan sampai kita orang yang beriman terkalahkan oleh musuh. Lah dalam hal ini musuh terberat adalah godaan hawa nafsu. Mujahadah ini. Makna jahadu yang ketiga itu yang paling sulit kita lakukan. Menolak godaan hawa nafsu. Niat lisan untuk berkata baik mudah,
mengikuti untuk tidak berkata kotor, insya Allah masih bisa. Namun saat mengikuti godaan hawa nafsu, mes orang itu nganyel kayak kowe dan lain sebagainya, sudah diribah, difitnah dan lain sebagainya, berarti dalam hal mujahadah kita gagal. Kita telah menjadikan setan sebagai sahabat setia, memperlakukan setan sebagai sahabat setia, tidak memperlakukan sebagai musuh, sehingga kita terkalahkan oleh musuh. Padahal musuh itu harus dikalahkan. Itu makna mujahadah yang ketiga. Dan baik al-istihadu, al-jihadu, al-mujahadatu, tiga makna ini tercakup dalam kata jahadu itu tadi. Maka walladzina jahadu fina, jahadu, maka harus punya tiga makna ini. Kesungguhan yang dimaksud dalam ayat itu oleh Allah harus punya tiga makna ini, al-istihad, al-jihad, al-mujahadah. Ketiganya harus berjalan beriringan, tidak boleh hanya ada dua saja atau satu saja. Kalau hanya ada satu ataupun dua saja, maka janji Allah tidak akan kita dapati. Lanahdiyannahum subulana, jalan yang ditunjuki oleh Allah, yang Allah janjikan, otomatis tidak akan kita dapat kalau hanya punya dua atau satu makna saja yang berfungsi. Harus berfungsi ketiga-tiganya, al-istihad, al-jihad, al-mujahadah. Maka niat saja tidak cukup, harus diikuti dengan kesungguhan fisik dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasulullah tuntunkan. Insya Allah dengan begitu istiqomah, insya Allah diri ini akan lebih dekat kepada Allah. Kalau diri ini dekat kepada Allah, berarti kualitas ibadah semakin baik. Dengan tanda ciri ketiga makna ini harus berjalan. Menyatakan diri sebagai orang iman itu mudah. Kita mengatakan 1.000.000 kali itu mudah. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu mudah. Yang sulit adalah istiqomah. Maka kita diperintahkan qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Mengucap saya iman kepada Allah itu mudah. Bahkan orang kafir non muslim pun bisa mengucapkan, lisannya bisa mengucapkan saya iman kepada Allah, meski hatinya jauh dari iman. Hanya lisannya saja saya beriman kepada Allah, namun hatinya tidak punya niatan untuk beriman kepada Allah. Yang sulit istiqomah. Istiqomah menjalankan keimanan yang sudah kita ikrarkan. Lisan kita sudah berikrar amantu billah. Saat kita berikrar amantu billah, lisan kita mengaku beriman kepada Allah, maka ada konsekuensi lanjutan, udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam aturan Islam secara kafah, secara totalitas. Jalankan semaksimalnya semua perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Yang sulit adalah istiqomah, menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah secara istiqomah dan maksimal. Kalau hanya sebatas mengucap itu mudah. Itu yang pertama. Tiga ini harus berjalan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebatas apa agar kami tidak tergolong berlebihan dalam menyambut Ramadan, terutama urusan makan dan minum? Sebatas apa? Ya kalau sesekali, wah ini Ramadan, makan enak, sahur enak, karena untuk memunculkan nafsu makan di waktu sahur, itu tidak mengapa. Yang jelas jangan mengangkat di luar kemampuan. Kalau mampunya sahur dengan tahu tempe, buka dengan tahu tempe. Kemudian harus diada-adakan sate, kambing, daging ini itu dan lain sebagainya, itu berarti israf, mengangkat berlebih-lebihan, mengangkat di luar kemampuan. Dengan cara berhutang ke sana kemari sehingga menumpuk hutang hanya untuk
menyiapkan santap, sahur dan berbuka, padahal kemampuan hariannya itu tidak seperti itu, maka itu mengangkat di luar kemampuan. Sekalipun kita mampu, Allah mampukan kita, namun tidak perlu kita mengada-ngadakan semuanya sehingga berlebih-lebihan mubadir. Sekalipun Allah mampukan secara ekonomi, cukup 1 atau 2 saja. Nah, biasanya orang itu, wes ini ada kolak, ada bakso, ada ini, ada itu, ada ini, akhirnya koyo-koyo. Konek buko aku harap makan kolak, setelah itu makan mie ayam, makan sate, makan nasi dan lain sebagainya. Begitu minum kolak sudah wes kemelekeran, sehingga tidak termakan, sehingga mubadir. Lah kalau ingin menyiapkan segalanya ya baik-baik saja, tapi ngundang yang lain, diundang untuk makan, untuk santap, sahur bersama, berbuka, sehingga tidak mubadir, sehingga akhirnya tidak terbuang. Nah, kalau mengangkat di luar kemampuan, mengada-ngadakan semuanya untuk berbuka puasa, padahal tidak mampu, berarti itu berlebih-lebihan. Kulu washrobu wala tusrifu, makan minumlah namun jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, sesuai dengan kadar ukuran. Makan itu yang dibutuhkan oleh tubuh, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, jangan hanya sebatas mengikuti selera lidah saja. Kalau hanya sebatas mengikuti selera lidah, semuanya masuk itu, padahal untuk tubuh tidak baik. Sedangkan dalam ini, perut ini ruang sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kalau hanya berdasar selera lidah, semua dimasukkan, maka mungkin diantara kita pernah sampai kemelekeran, bernapas sulit karena kewaregen. Setelah itu celananya dibuka kancingnya, habis itu bajunya dibuka, ngeler weteng karena kewaregen. Kewaregen terlalu wareg itu ya tidak bagus untuk kesehatan. Tidak percaya tanya itu para dokter. Kewaregen itu, maka sewajarnya saja, jangan mengangkat di luar kemampuan. Mampunya hanya 1-2 menu ya sudah, cukup untuk keluarga, alhamdulillah. Puasa itu tidak harus mewah, untuk sahur, untuk buka, tidak harus mewah. Yang penting cukup untuk nutrisi tubuh, tidak harus mewah. Sekalipun Allah mampukan. Nah, untuk menggugah selera makan di waktu sahur ya boleh-boleh saja, 1-2 menu boleh, namun jangan berlebih-lebihan yang menyebabkan madharat bagi tubuh kita. Bagaimana puasa yang baik bagi wanita yang terkadang istihadah? Istihadah itu, wanita yang beristihadah itu tetap wajib menjalankan puasa, karena dia juga wajib mendirikan sholat. Yang boleh atau yang tidak boleh atau yang haram berpuasa dan sholat itu adalah wanita yang haid. Dulu dalam riwayat Fatimah binti Abi Hubes itu pernah beristihadah. Annaha kanat tustahadu, dalam sebuah sabda riwayat itu. Annaha kanat tustahadu, dulu Fatimah binti Abi Hubes itu pernah beristihadah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haidi fa innahu damun aswadu yu'raf. Jika itu memang betul darah haid itu ditandai, itu warnanya hitam, merah kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah dikenal oleh para kaum wanita, oleh perempuan.
Darah haid itu para wanita itu kenal, biasanya warnanya merah kehitam-hitaman. Lah jika darah itu warnanya merah kehitam-hitaman, kata Nabi, fa'amsik anis sholat, maka tinggalkan sholat. Itu kalau darahnya warna merah kehitam-hitaman. Kalau warnanya merah kehitam-hitaman berarti itu darah haid, bagaimana yang sudah dikenal. Maka fa'amsik anis sholat, tahan dari sholat, artinya tahan untuk tidak mendirikan sholat. Tidak boleh orang haid itu sholat. Wa idza kanal akhar, namun jika warnanya selain dari itu, ya merah tetapi tidak kehitam-hitaman, maka tetap fatawaddoi, wudulah dan sholatlah. Innama huwa irqun, karena sesungguhnya darah yang berwarna merah tetapi tidak kehitam-hitaman itu bukan darah haid, tetapi itu irqun, gangguan urat. Maka ketika mau sholat, wanita istihadah itu sebelum sholat dia harus bersihkan dulu darahnya, kemudian wudhu dan sholat. Bagaimana puasanya? Ya sudah puasa biasa. Ketika istihadah, maka nanti ketika panjenengan mau sholat, bersihkan darah istihadah itu, kemudian sholat. Yang tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa adalah wanita haid. Adapun wanita yang mengeluarkan darah istihadah tetap wajib sholat, wajib puasa. Ada lagi? Berikutnya, apakah puasa kita nanti batal atau tidak kalau kita divaksin COVID-19? Kemudian yang kedua, apakah diinfus itu membatalkan puasa? Kondisinya sehat dan diinfus karena opnam di rumah sakit akan operasi pengambilan pen, dan sehari sebelumnya harus sudah masuk rumah sakit dan diinfus. Insya Allah puasa divaksin itu tidak membatalkan puasa, karena vaksin itu bukan nutrisi sebagai pengganti makan dan minum. Adapun infus itu adalah nutrisi, pengganti makan dan minum. Sekalipun kita tidak makan, tidak minum, kalau kita diinfus insya Allah tetap bisa bertahan, karena itu pengganti nutrisi. Maka meski kondisi sehat, namun di bulan Ramadan nanti puasa kok kita diinfus, ya maka puasa kita batal. Puasa kita batal meski tidak masuk melalui mulut, namun itu sebagai pengganti nutrisi. Adapun vaksin kemudian suntik memasukkan obat, misal panjenengan sakit pusing kemudian disuntik oleh dokter, tentu suntiknya pusing itu kan bukan di kepala. Tidak ada sakit pusing, suntik sininya tidak ada. Itulah satu tubuh persaudaraan sama mukmin, yaitu membutuhkan bantuan tubuh yang lain. Yang sakit kepala yang disuntik daerah lain, maka memasukkan obat dan lain sebagainya, misalkan sakit disuntik, itu juga insya Allah tidak membatalkan puasa. Divaksin insya Allah juga tidak membatalkan puasa. Adapun diinfus itu membatalkan puasa, karena itu nutrisi pengganti makan maupun minum.